lagi kakak sapa supaya lebih semangat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kakak mau sapa guru sekolah minggu yang ada di sebelah kakak. Shalom Bang Simpson. Shalom Bang Daniel. Iya. Nah, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kakak rasa adik-adik sekolah minggu sekarang sedang bersukacita untuk menantikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Tetap masih sukacita kan adik-adik? Ya, walaupun hari Minggu ini kita masih online, tapi harus tetap sukacita ya, karena kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kita akan pemanasan dulu ya adik-adik, supaya semuanya semakin semangat. Ayo semua kakak mau adik-adik sekolah minggu berdiri. Berdiri ya, karena kita mau nyanyi 2 lagu yang semangat buat saat ini. Oke? Lagu pertama kita mau nyanyi Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Oke, kita nyanyi ya. Ayo Bang Simpson. Ikuti gerakan Kak Indah ya. Yang berjudul Aku Istimewa. Siapa di sini yang istimewa karena punya Tuhan Yesus, ya kan? Ya Bang, kita nyanyi Aku Istimewa ya. Supaya bisa lebih semangat lagi, anak sekolah minggu, ayo kita menyanyi lagu Aku Istimewa. Yuk Bang. Semuanya ikutin gerakan Kak Indah ya. Kita bernyanyi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebat
anak sekolah minggu sudah semangat? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, buat anak sekolah minggu kembali duduk yang rapi, ajak adiknya, ajak abangnya, ajak kakaknya untuk duduk untuk memulai ibadah sekolah minggu. Selamat ibadah adik-adik. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kami, anak-anak sekolah minggu di sini Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu, puji-pujian-Mu bisa menjadi berkat bagi kami, diri kami masing-masing, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Ya, kita akan memasuki ibadah kita, tapi sebelumnya kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Sama-sama kita bernyanyi adik-adik sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayat bulanan kita di bulan Juli ini tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 5. Dibuka Alkitabnya, Mazmur 25 ayat 5. Kita sama-sama membacanya ya. Bawalah aku jalan kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkaulah yang ku nanti-nanti sepanjang hari. Demikian ayat bulanan kita di bulan Juli ini. Untuk mendengarkan pengumuman dan doa syafaat, kita mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 461, Song of Tuhami. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi sama-sama. Dari
adik-adik sekolah minggu. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Pengumuman kita yang pertama adalah kita masih beribadah di rumah seperti biasa sampai pada waktu yang akan ditentukan. Ya adik-adik, nanti jangan khawatir, nanti guru-guru sekolah minggu akan mengumumkan ke dalam grup guru sekolah minggu dan orang tua. Oke? Dan yang kedua, pengumuman kita, adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk join ke dalam Google Classroom yang akan dibagikan oleh guru sekolah minggu linknya nanti. Karena tugasnya pasti akan diupload ke situ dan adik-adik sekolah minggu harus mengerjakan tugas tersebut dan mengupload ke Google Classroom itu ya adik-adik. Nah, pengumuman kita itu saja dan sekarang kita akan berdoa. Ya, kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberkati kami Tuhan sampai pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan sampai pada hari ini. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Bapa. Kami juga boleh Tuhan beribadah pada hari Minggu ini. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sedang beribadah Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari Minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan kegiatan kami masing-masing di berikutnya Tuhan. Tuhan berkati Bapa, sampai ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua Tuhan. Tuhan berkati Bapa ibadah hari ini sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh menjalaninya dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati mereka Bapa, Tuhan berikan panjang umur dan rezeki buat mereka Bapa, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami, buat pendidikan kami Tuhan. Tuhan berkati Bapa pendidikan kami, pembelajaran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dan kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan tumbuh kembang kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Bapa boleh bertumbuh dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami Bapa, sehingga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan boleh semakin semangat Bapa di dalam melayani Engkau Tuhan, dan juga boleh menjalankan ibadah sekolah minggu untuk kedepannya Bapa, sehingga boleh semangat lagi bersama kami Tuhan ibadah Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu Bapa, yang tidak dapat kami sebutkan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjaga mereka di dalam setiap kegiatan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa, ampuni dosa kami Bapa, baik sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 169, Ho Si Pangoluau. Kita bernyanyi sama-sama ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Kita bertemu lagi pada hari Minggu ini
tanggal 4 Juli tahun 2021. Anak-anakku sekalian yang Hamang kasihi, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini, kita berdoa dulu anak-anakku. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dapat Tuhan bernapas sampai pada pagi hari yang indah ini. Kau memberikan kesehatan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada guru-guru sekolah minggu, dan kepada semua orang tua kami Tuhan. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang memberikan kepada kami konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, khotbah pada Minggu pagi hari ini tanggal 4 Juli tahun 2021 diambil dari firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya, Amang akan membacakannya. Ulangan yang ayatnya yang ke-6, ayat 4 dan sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan yang Abang bacakan. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Tuhan pada awal penciptaan menciptakan Adam dan Hawa, di mana penciptaan Adam dan Hawa Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, kata Tuhan. Berarti manusia itu pada mulanya, pada awal penciptaan adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Sifat-sifat Allah ada pada manusia, dan rupa manusia juga segambar dengan Allah. Itu dikatakan di dalam Kejadian, ya, di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian. Jadi pada awal penciptaan itu manusia ini sangat dikasihi Tuhan. Jadi manusia itu dibentuk dari mana, adik-adik? Manusia dibentuk dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia itu. Lalu Tuhan menciptakan Hawa dengan mengambil rusuk daripada Adam dan menciptakan Hawa sebagai ibu daripada semua umat manusia. Adik-adikku sekalian, dikatakan di sini tadi, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan hukum yang sama dengan itu dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa di dalam Markus 12
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu mengingatkan kita supaya mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana kita mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi manusia, itu adalah suatu omong kosong, ya. Artinya yang sia-sia. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama manusia. Di dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita juga harus mengasihi manusia. Nah, dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa apabila kita melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkatnya, ya, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus mengatakan bahwa apabila kita tunduk pada perintah-perintah Tuhan, kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan diberkati, kita akan diberikan roh Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan akan berhasil sebab Tuhan beserta dengan kita. Adik-adikku sekalian, dalam kehidupan kita ini, adik-adik tentunya di dalam sekolah mempunyai teman, ya, mempunyai teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik harus menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling peduli terhadap sesama kita. Di mana tadi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh mengejek orang yang lemah, tidak boleh menghina atau membuli orang yang katakanlah cacat, miskin, dan tidak mempunyai apa-apa. Karena Tuhan itu akan marah, karena kita diciptakan Tuhan segambar dengan rupanya, segambar dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita harus tetap setia dan taat menyembah Tuhan dan mencintai sesama manusia. Adik-adik tentu mempunyai adik di rumah, harus sayang kepada adiknya, jangan berantap, jangan berkelahi. Kita harus saling mengasihi dan harus saling menyayangi, ya. Itulah barangkali adik-adik sekalian yang bisa Amang sampaikan pada khotbah hari Minggu yang indah ini. Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita dan memberkati adik-adik sekalian. Di rumah pesan Amang, tetap kita kalau keluar rumah menjaga protokol kesehatan. Ingat ya, protokol kesehatan, yaitu apa itu adik-adik sekalian? Pertama, memakai masker. Pakailah masker dengan benar dan baik. Kedua, mencuci tangan pakai sabun, bukan mencuci tangan pakai air aja ya, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah, ketiga, menghindari kerumunan, ya, kerumunan, jangan berkumpul-kumpul di luar atau bepergian kemana-mana, karena sekarang virus corona semakin mencekam ya. Jadi adik-adikku sekalian, hendaklah tetap di rumah, tetap setia pada Tuhan, tetap mencintai adik-adiknya, tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, sampai di sini adik-adik pembacaan firman Tuhan dan khotbah Amang pada hari Minggu yang indah ini. Amang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya Engkau yang dimuliakan, Engkaulah yang kami sembah dan kami puji sepanjang hidup kami. Supaya Engkau Tuhan memberkati kami dan selalu memberikan kemenangan kepada kami. Karena Engkau berkata di dalam firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, kami harus menyembah dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan kami, dan
juga menyayangi saudara-saudara kami sesama manusia. Disitulah kami Tuhan menunjukkan cinta kasih kami kepadamu. Sebab pada mula penciptaan kami, Engkau menciptakan kami segambar dan serupa denganmu Tuhan. Bimbing kami, jauhkan kami dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, pendeta resort dan keluarganya, seluruh guru-guru sekolah minggu, seluruh parhala domus tua di HKBP Immanuel ini. Kiranya Tuhan memberkati, jauhkan dari sakit penyakit COVID-19. Kiranya kami selalu dalam perlindungan-Mu. Ampunikan Tuhan akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan untuk seluruh orang tua anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberikan berkat-berkat, jauhkan dari sakit penyakit, dan Engkau memberikan kebijaksanaan dan kepintaran kepada anak-anak kami. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bagi kelas, kita akan mengangkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita kembali bagi kelas lagi ya Kak Darna. Iya Kak Besta. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Iya, kita masih topik doa Bapa kami adik-adik. Ya, tapi tentu aja dengan tema yang baru ya Kak ya. Iya, tapi sebelum kita membahas doa Bapa kami yang lebih dalam, kita berdoa dulu ya adik-adik. Iya, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia-Mu. Engkau masih memberkati kami sepanjang kebaktian kami. Kami mau lebih mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan pembagian kelas saat ini. Berkati kami lebih fokus lagi terutama adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Iya, kita membahas topik doa Bapa kami yang ke-7 ya Kak Besta ya. Iya, maksudnya tentang permintaan ke-7 ya Kak ya. Iya. Kalau minggu lalu kita udah bahas permintaan ke-6. Apa itu Kak Permintaan ke-6, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan saat ini permintaan ke-7, yaitu permintaan yang terakhir ya Kak. Ya. Iya, permintaan ke-7 yaitu lepaskanlah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya, daripada yang jahat, artinya kita meminta di dalam doa, pasti kita banyak meminta ya Kak Besta ya, di dalam doa. Bisa kesehatan, iya. Bisa mungkin ranking gitu ya Kak ya, nilai yang bagus, terus murah rezeki mungkin untuk orang tua kita. Terus kita sehat-sehat ya kan. Terus satu yang paling penting kita meminta dalam doa yaitu perlindungan. Yaitu perlindungan dari apa adik-adik? Perlindungan dari orang-orang yang jahat atau di sekitar kita. Pasti adik-adik banyak mendengarkan tentang soal kejahatan ya adik-adik, baik di TV, di mungkin di sekitar kita juga ada ya Kak ya. Juga ada. Jadi
di dalam kejahatan kita pasti ada rasa takut ya Kak Iya, Desta. mungkin Kak kalau kita nonton di TV ada yang pencurian Iya, gitu ya Kak ya. kemalingan rumah ya, Iya, Kak. kemalingan rumah, bahkan sampai ada yang pembunuhan gitu ya Kak ya. Dan makanya kita di dalam doa, di setiap langkah kita, baik dimanapun kita berada, kita meminta doa, kita perlindungan dari Tuhan. Supaya kita dilindungi dari orang-orang jahat, supaya kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, agar kita selamat. Dengan begitu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu pasti melindungi kita, ya kan Kak Besta? Iya Kak, dan satu lagi Kak, mungkin ya kejahatan yang mungkin saat ini mungkin banyak di sekitar kita ya, mungkin adik di sekolah minggu juga pernah alami ketika ada teman kita yang iri Kak. Iya. Nah, kayak kita juga udah pernah bahas nih ya, iri dan dengki. Ketika kita iri dengan seseorang, kita pasti akan merasa benci juga Kak. Terkadang ya perasaan benci itu akan membuat timbullah suatu niat yang jahat. Nah mungkin ada orang yang mungkin kita juga pernah sakiti hatinya, atau karena ada yang kita punya terus orang itu merasa iri, terus orang merasa benci, dan mungkin itu juga akan menimbulkan suatu kejahatan Kak. Iya, terus kadang kita dengar ada penculikan anak gitu ya Iya, kan Kak. Jadi adik-adik walaupun di lingkungan kita di saat ini masih banyak kejahatan, tapi adik-adik harus ingat tidak boleh takut ya kan. Iya pastilah Kak, kayak kalau biasa sendiri kan mungkin Pasti rasa takut itu iya ada. pasti, misalnya Kak kalau ada orang di depan Kak Obesta, Kak Obesta tahu dia itu orangnya jahat gitu. Iya. Tapi meskipun dia nggak ngapa-ngapain Kak Obesta, pasti Kak Obesta takut Kak. Iya, tapi walaupun kita ada rasa takut, tapi kita harus yakin, kita harus tetap berdoa bahwa Tuhan pasti menyertai kita di tiap langkah kita. Jadi adik-adik setiap melangkah, walaupun dari rumah misalnya, harus berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menyertai kita di dalam dimanapun kita berada sampai di tujuannya dengan selamat. Ya kan Kak Obesta? Iya Kak, berarti kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, terutama kalau kita keluar dari rumah gitu ya Iya, Kak ya. Yang pertama itu harus kita lakukan, kita berdoa. Iya. Kita berdoa supaya dilindungi Tuhan dalam setiap apapun kegiatan kita. Iya. Dan yang pasti juga perlu kita harus berwaspada ya Kak Iya, ya. waspada. Kita juga harus waspada terhadap di sekitar kita. Kalau yang nggak dikenal jangan disapa ya adik-adik, walaupun dia mau menyapa kita. Kita tetap harus waspada walaupun kita ya mungkin ada rasa takut, itu pasti ya Kak. Iya Kak, makanya kita jangan lupa berdoa, dan kita sebagai anak-anak Allah kita harus yakin ya Kak ya, ketika kita minta sama Tuhan, Iya. ketika kita minta Tuhan lindungi kita, Tuhan berkati kita, udah pasti kita pasti lindungi Tuhan gitu ya Kak, itu janji Tuhan sama kita ya. Karena Tuhanlah yang maha kuasa yang mampu melindungi kita anak-anak yang dikasihaninya. Kita tinggal minta nih sama Tuhan Iya, berarti Kak. kalau meminta pasti akan diberi, ya kan? Seperti mengetuklah maka akan dibukakan ya kan Kak? Iya benar Kak. Iya, tapi ada nih satu tokoh cerita Alkitab yang sayang kepada Tuhan dan Tuhan selalu melindungi dia, yaitu tentang apa itu Kak Besta? Tentang Raja Daud Kak. Iya, tentang Raja Daud yang tertulis di dalam dibuka Alkitabnya ya adik-adik di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Ya, Alkitabnya dibuka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Nanti kita dengarkan Kak Obesta menceritakannya secara singkat ya adik-adik. Oke deh Iya. Kak. Jadi mungkin kalau kita baca sekarang terlalu panjang ya Kak ya. Iya. Tapi Kak Obesta akan cerita, adik di sekolah minggu nanti boleh dibaca Alkitabnya dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Tapi intinya tuh kayak gini. Tentang Raja Daud nih Kak. Iya, tentang Raja Daud. Nah, Raja Daud itu adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat dikasihi Tuhan. Iya. Tapi yang mau Kak bisa ceritakan ini adalah cerita ketika Raja Daud belum jadi raja. Iya, sebelum dia jadi raja, apa dulu dia Kak? Sebagai apa dia? Nah, kalau adik di sekolah minggu pasti kenal yang namanya Goliat kan? Iya, yang orangnya besar ya kan Iya, Kak? benar. Jadi adik di sekolah minggu, dari dulu kita sekolah minggu, kita pasti pernah dengar cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Iya. Pada masa itu Kak, Raja Daud itu masih sangat kecil. Dia mengalahkan Goliat hanya dengan Tapel ya Kak? ya hanya dengan ketapel. Nah, setelah itu, setelah Daud berhasil, waktu itu Raja Daud masih kecil dan belum jadi raja ya Kak. Nah, waktu itu ada di sekolah minggu, Daud berhasil mengalahkan Goliat yang sangat besar. Setelah itu orang-orang itu sangat menyayangi Daud Kak. Karena dia dianggap pahlawan. Iya. Ya kan? Karena Daud itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, makanya Raja Daud itu dilindungi dalam setiap apapun yang dia lakukan. Karena dia berhasil melawan Goliat, dia diulu-ulukan sama orang Israel Kak. Sama orang-orang Israel karena dia berhasil ya Kak? Iya benar, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia berhasil mengalahkan musuh-musuh tadi, itu orang Filistin. Nah, setelah itu Kak, setelah besar Raja Daud pun
jadi prajurit, Kak. Prajurit dari Raja Saul ya, Iya, Kak? pada masa itu raja yang ada di Israel yaitu adalah Raja Saul. Nah, sementara Daud ini saat itu menjadi seperti panglima perang gitu ya, Kak, ya, seperti prajurit perang. Nah, karena Raja Saul tadi itu takut ya, Kak. Tadi kan yang Kak Obes tadi bilang Istilahnya tersaingi ya, Kak? iya benar, dia itu iri terhadap Daud karena Daud sangat disayangi dan diulu-ulukan sama masyarakat. Padahal saat itu rajanya adalah Raja Saul. iya, jadi Raja Saul sebagai raja kan boleh memerintahkan Daud untuk pergi perang. Setiap ada perang besar, Kak, setiap ada perang besar yang ada musuh yang sangat besar yang susah dikalahkan, Raja Saul pasti akan mengutus Daud. Tujuannya apa? Agar Daud itu kalah dalam perang. Sehingga Daud matilah di dalam perang itu ya, Kak? Iya, pada saat itu tujuan Raja Saul adalah agar Daud itu meninggal dan orang-orang akan kembali memuja raja. Iya, Raja Saul tersebut. Iya, bukan Daud lagi. Nah, beberapa kali itu terjadi, Kak, dan Daud selalu berhasil, Kak. Dia selalu berhasil mengalahkan musuh. Sebanyak apapun musuhnya, sesusah apapun musuhnya dikalahkan, sekuat apapun musuhnya, karena Tuhan melindungi Daud itu selalu berhasil, Kak. Iya, terus Daud selalu melangkah berdoa setiap saat untuk meminta perlindungan di dalam peperangannya ya, Kak? Iya, betul. Jadi dalam setiap dia mau pergi berperang, dia itu selalu berdoa sehingga dia itu selalu dilindungi sama Tuhan. Bahkan kan, Kak, pernah suatu masa Raja Saul itu mau mengirimkan Raja Daud itu ke suatu perang yang benar-benar mustahil untuk menang gitu, Kak. Tapi karena memang benar-benar Raja Daud itu pada saat itu belum raja ya, Kak, ya. Pada saat itu Daud itu memang orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dia berhasil mengalahkan seberapapun banyaknya musuh dan seberapa hebat pun musuhnya. Iya, jadi adik-adik yang bisa kita ambil dari kisah tokoh Daud, kita tetap yakin bahwa Tuhan melindungi kita apapun yang kita lakukan kalau kita berserah ya, Kak. Ya, dan benar, Kak. yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, pasti kita akan dapat dan berhasil karena Tuhan memberikan yang berkatnya, memberikan yang terbaik kepada kita. Iya, Kak, karena seperti yang dulu kita juga pernah bahas di doa Bapa Kami juga, Kak, kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita minta, Tuhan pasti akan lindungi kita. Iya. Jadi adik-adik di doa permintaan ke-7 ini adalah permintaan terakhir ya, Kak Darna ya. Permintaan terakhir. Ya. Tapi kita mengingat dulu ya, 7 dari semua 7 permintaan di dalam doa Bapa Kami. Ayo kita mengingat ya adik-adik, 7 permintaannya yaitu pertama, dikuduskanlah namamu. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permintaan keempat, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Yang kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang keenam, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dan yang terakhir, permintaan yang barusan kita bahas adalah lepaskanlah kami dari yang jahat. Iya. Jadi kesimpulannya ini apa yo, Kak? Iya, jadi Kak Darna sebagai doa Bapa Kami ini kan adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya, Kak ya. Doa yang pertama kali yang kita ketahui ya, Kak. Iya, doa yang pertama kali diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kepada murid-muridnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya doa Bapa Kami ini adalah sudah sangat mencakup segala semua hal ya, lengkap Kak? ya, Kak ya, mencakup 7 permintaan tadi. Kesehatan, rezeki, apapun itu mencakup semuanya. Iya benar, dan permintaan yang terakhir ini adalah jauhkanlah kami daripada yang jahat. Meminta perlindungan. Meminta perlindungan dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita minta dia di sekolah minggu, ada di sekolah minggu itu nggak perlu takut lagi karena Tuhan pasti akan melindungi kita. Tapi tentu aja kita karena hidup di dunia ini kita harus selalu waspada ya, Kak Darna ya. Dan harus yakin ya adik-adik, percaya yang paling penting, percaya kepada Tuhan. Ya. Ya, sebelum kita tutup bagi kelas kita, Kak, kita berdoa dulu, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari Minggu ini.
kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul 12 Murid Yesus. Mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.